Hai semuanya, jumpa lagi di channel DT TV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Siapa yang tak tahu dengan Malaysia? Bagi kita yang tinggal di Indonesia pasti tak asing lagi dengan Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan luas Malaysia sendiri 329.847 km persegi. Sedangkan ibu kotanya adalah Kuala Lumpur dan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 30.697.000 jiwa pada tahun 2015. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur, dan dipisahkan oleh Kepulauan Natuna, yaitu wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Malaysia sendiri berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat Khatulistiwa dan beriklim tropik. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja atau seorang sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali. Hanya negeri-negeri yang diperintah oleh raja atau sultan saja yang diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk menjadi raja. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung, dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster. Adanya kerajaan-kerajaan kecil yang menyusun Malaysia tidak lepas dari sejarah pendirian negara yang bersangkutan. Tahun 1606, Kesultanan Johor yang wilayahnya mencakup sebagian Semenanjung Malaka dan wilayah modern Riau membuat perjanjian dengan Serikat Dagang VOC yang berasal dari Belanda. Via perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama memerangi pasukan Portugis di Malaka. Sebagai gantinya, VOC memperoleh hak untuk mendirikan benteng dan pos dagang di Malaka begitu Portugis berhasil dikalahkan. Kesepakatan tersebut terbukti berbuah positif bagi Johor dan VOC setelah pada tahun 1641 keduanya berhasil menggusur Portugis keluar dari Malaka. Ketika VOC mengalami kebangkrutan pada tahun 1800, wilayah kekuasaan VOC di Malaka kemudian berpindah tangan ke pemerintahan Belanda. Sementara itu, di luar Semenanjung Malaka terdapat Serikat Dagang East India Company yang aslinya berasal dari Inggris dan menjadikan India serta Cina sebagai daerah operasi utamanya. Karena Malaka terletak di antara India dan Cina, AIC pun mulai tertarik untuk ikut mendirikan pos dagang di Malaka sebagai tempat transit. Maka, pada tahun 1786, AIC terlibat perjanjian dengan Kesultanan Kedah yang terletak di utara Semenanjung Malaka. AIC berjanji akan membantu melindungi Kedah dari ancaman kerajaan Siam dan dinasti Konbaung di Myanmar. Sebagai gantinya, AIC diperbolehkan menyewa Pulau Penang yang terletak di sebelah barat Semenanjung Malaka. Perjanjian tersebut bagi Kedah ternyata hanyalah janji kosong belaka, karena kenyataannya AIC enggan membantu Kedah ketika terlibat konflik dengan negara-negara tetangganya. Maka, pasukan Kedah pun melancarkan invasi ke Pulau Penang, namun gagal. Dan pulau tersebut selanjutnya tetap berada di tangan AIC dengan status sewaan. Justru, wilayah Kedah kembali bertambah sempit setelah pada tahun 1800, kawasan pesisir Semenanjung Malaka yang berseberangan langsung dengan Pulau Penang turut disewa oleh AIC. Di masa kini, kawasan pesisir tersebut oleh penduduk Malaysia dikenal dengan nama Seberang Perai. Jumlah wilayah kekuasaan AIC di Malaka dan sekitarnya dalam perkembangannya kian bertambah setelah pada tahun 1824, AIC membeli Pulau Tumasik atau Singapura dari Kesultanan Johor. Tahun 1824, Inggris dan Belanda terlibat perjanjian mengenai pembagian wilayah kekuasaan di Asia Tenggara. Berdasarkan perjanjian ini, Belanda setuju dan menyerahkan wilayah kekuasaannya di Malaka kepada Inggris atau AIC. Sebagai gantinya, Belanda memiliki hak mutlak untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Sumatera. Semenanjung Malaka merupakan kawasan yang sangat penting bagi AIC karena kawasan tersebut kaya akan timah dan karet. Para imigran Cina dan Tamil mulai berduyun-duyun mengalir ke Malaka untuk bekerja di tambang timah dan perkebunan karet. Ketika jumlah mereka semakin banyak, para imigran Cina ini kemudian membentuk kelompok-kelompok di bawah tanah seperti Gehin dan Haisan. Selain memanfaatkan wilayah milik Kesultanan Malaka sebagai penyuplai sumber daya, Inggris selalu berusaha untuk tidak terlibat dalam urusan politik setempat. Namun, hal tersebut akhirnya berubah menyusul wafatnya Sultan Perak pada tahun 1871. Konflik pun timbul antara bangsawan setempat
mengenai siapa yang pantas menjadi sultan baru. Terjadinya kekosongan kekuasaan juga berdampak pada timbulnya pertikaian antara kelompok Gihin dan Haisan akibat merebutkan tambang timah. Sadar kalau konflik di Perak akan berdampak pada macetnya pasokan timah, Inggris pun memutuskan untuk turun tangan dan berunding dengan para bangsawan setempat. Tahun 1874, perwakilan Inggris dan bangsawan-bangsawan Perak berhasil mencapai kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Pangkor. Berdasarkan perjanjian ini, Abdullah bakal menjadi Sultan Perak yang baru, sementara rivalnya yang bernama Ismail bersedia melepas klaim Sultan setelah dijanjikan uang pensiun sebagai kompensasinya. Perjanjian ini juga memberi hak bagi Inggris untuk menempatkan penasihatnya di Perak dan memengaruhi kebijakan-kebijakan Sultan. Masih di tahun yang sama, Inggris juga menjadi penengah antara kelompok Gihin dan Haisan. Hasilnya, kedua belah pihak setuju untuk melakukan gencatan senjata, melakukan pertukaran tawanan, dan membiarkan senjatanya dilucuti. Peristiwa di Perak lantas mendorong Inggris untuk turut campur lebih dalam politik domestik di Malaka. Negara-negara kerajaan di Malaka seperti Pahang, Selangor, hingga Negeri Sembilan dipaksa menerima keberadaan penasihat Inggris di ibu kotanya masing-masing untuk ikut campur dalam kebijakan yang hendak diambil oleh Sultan. Sebagai gantinya, Sultan di masing-masing kerajaan tetap diperbolehkan bertahta dan urusan keamanan mereka dijamin oleh Inggris. Tahun 1895, semua kerajaan di Malaka berada di bawah perlindungan Inggris dan membentuk Federasi Negara-Negara Melayu. Tahun 1909, wilayah kekuasaan Inggris di Semenanjung Malaka bertambah setelah siap bersedia menyerahkan kerajaan-kerajaan bawahnya di sebelah selatan kepada Inggris. Sementara itu di Kalimantan Utara, Kesultanan Brunei menyerahkan Pulau Labuan kepada Inggris supaya Inggris bisa membantu menumpas bajak laut yang beroperasi di pesisir utara Kalimantan. Lalu, pada tahun 1881, perusahaan British North Borneo Company mengontrak wilayah cikal bakal Sabah dari Kesultanan Sulu dan menamainya North Borneo. Di sebelah barat North Borneo, terdapat kesultanan lain yang bernama Brunei. Pada tahun 1851, sebagian wilayah Brunei yang menjadi cikal bakal Sarawak diserahkan kepada James Brooke, yaitu pensiunan militer Inggris. Karena Sultan Brunei merasa senang atas keberhasilan Brooke meredam pemberontakan suku-suku setempat. Seiring berjalannya waktu, wilayah Sarawak yang dipimpin oleh Brooke kian bertambah luas. Baik North Borneo maupun Sarawak sama-sama tidak berada di bawah kendali Inggris secara langsung. Namun, Inggris sejak akhir abad ke-19 bertanggung jawab atas urusan keamanan kedua daerah tadi. Tahun 1941, pasukan Jepang menginvasi Asia Tenggara semasa berlangsungnya Perang Dunia II. Karena pasukan Inggris di Asia Tenggara berada dalam kondisi tidak siap dan masih sibuk dengan perang melawan Jerman di front Eropa, pasukan Jepang berhasil menaklukkan koloni Inggris di Asia Tenggara tanpa kesulitan berarti. Ketika Perang Dunia II berakhir di tahun 1945 dengan kekalahan Jepang, Malaka kembali berada di bawah kendali Inggris. Setahun kemudian, Sarawak dan North Borneo secara resmi menjadi koloni Inggris. Karena efek kerusakan yang ditimbulkan oleh perang dan pendudukan Jepang tidak bisa lagi ditanggung oleh pemilik masing-masing wilayah. Untuk meringankan beban ekonominya usai Perang Dunia II, Inggris berencana memberikan kemerdekaan pada Melayu Inggris. Namun, kesulitan terbesar dari pelaksanaan rencana tersebut adalah rakyat Melayu Inggris sendiri memiliki perbedaan pendapat mengenai konsep negara merdeka yang mereka inginkan. Etnis Melayu yang dimotori oleh kelompok United Malay National Organization atau UMNO menginginkan negara merdeka dengan hak-hak istimewa bagi etnis Melayu. Sementara, etnis minoritas Cina ingin supaya Melayu Inggris merdeka dengan hak-hak individu yang setara untuk seluruh rakyatnya. Tahun 1948, Federasi Melayu didirikan di Semenanjung Malaka, di mana urusan keamanan dan hubungan luar negerinya berada di tangan Inggris. Pendirian federasi ini dianggap sebagai kemenangan bagi etnis Melayu, karena para sultan di Semenanjung Malaka tetap diperbolehkan memegang tahtanya. Namun di lain pihak, etnis Cina yang berhaluan radikal menolak pendirian federasi ini, sehingga timbullah pemberontakan. Pelaku utama pemberontakan ini adalah Partai Komunis Malaya, yang kebetulan komposisi anggotanya didominasi oleh etnis Cina. Namun berkat pemilihan taktik militer yang tepat dan janji kemerdekaan atas Federasi Melayu, Inggris pada akhirnya berhasil menjinakkan pemberontakan ini pada tahun 1960. Jika etnis Cina yang berhaluan radikal menjadi simpatisan dari PKM, maka etnis Cina yang berhaluan moderat membentuk kelompok tersendiri yang bernama Malayan Chinese Association. MCA kemudian membentuk koalisi politik dengan UMNO dan Malayan Indian Congress, yang keanggotaannya
didominasi etnis India untuk mengikuti pemilu. Koalisi ketiganya juga terlibat perundingan dengan Inggris untuk menentukan konstitusi bagi negara Melayu merdeka kelak. Hasilnya, didapatlah kesepakatan kalau bahasa Melayu akan menjadi bahasa nasional dan kepala negara Melayu akan diambil dari Sultan-Sultan Malaka. Tahun 1957, Federasi Melayu secara resmi menjadi negara merdeka dengan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri pertamanya. Sementara Singapura dan Kalimantan Utara masih berstatus sebagai koloni Inggris. Rahman kemudian mengusulkan untuk mendirikan negara baru yang wilayahnya mencakup Melayu, Singapura, Sarawak, dan North Borneo. Tahun 1963, penyatuan antara wilayah-wilayah tadi akhirnya benar-benar terwujud dan negara Malaysia secara resmi telah berdiri. Sistem pemerintahan Malaysia pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan sistem pemerintahan Federasi Melayu Merdeka. Pendirian Malaysia ternyata mendapat penolakan dari Indonesia dan Filipina. Indonesia yang masih dipimpin oleh Soekarno menganggap Malaysia aslinya hanyalah negara boneka bentukan penjajah barat. Sementara Filipina hingga sekarang merasa memiliki klaim atas wilayah Sabah dengan merujuk pada kesepakatan antara PNPC dan Kesultanan Sulu. Penolakan yang ditunjukkan oleh Indonesia akhirnya memuncak menjadi konflik terbuka yang dikenal sebagai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Beruntung bagi Malaysia, konflik tersebut tidak berlanjut lebih lama setelah Soekarno turun dari posisinya di tahun 1966. Masalah bagi Malaysia bukan hanya datang dari luar negeri, tapi juga dari Singapura yang berpenduduk mayoritas etnis Cina dan sektor politiknya didominasi oleh People Action Party atau PAP. PAP merasa tidak suka dengan konstitusi Malaysia yang mengistimewakan etnis Melayu. Sementara UMNO merasa kalau Singapura hanyalah penghisap sumber daya dan ancaman bagi kesejahteraan etnis Melayu di tanah airnya sendiri. Maka pada bulan Agustus 1965, Singapura pun dikeluarkan dari Malaysia dan wilayah Malaysia tidak mengalami perubahan lagi sejak itu. Nah, itu tadi sejarah singkat berdirinya negara Federasi Malaysia. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.